Hai, assalamualaikum anak-anak hebat. Apa kabar ayah bunda? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Anak-anak hebat, sebelum belajar seperti biasa berdoa, dilanjutkan dengan menyiapkan perlengkapan belajar kalian. Kita masuk ke pembelajaran 2. Benda memiliki ciri-ciri yang dapat diamati. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui wujud benda. Wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Ciri-ciri benda antara lain memiliki massa dan ruang. Apakah yang dimaksud dengan massa dan volume? Siti memperhatikan bola basket dan bola plastik. Keduanya sama-sama bola, namun bahannya berbeda. Menurutmu, bola manakah yang massanya lebih besar? Anak-anak, perhatikan kedua bola di tangan ibu ya. Kedua bola mempunyai ukuran yang berbeda. Kedua bola bahannya juga berbeda. Menurutmu, bola manakah yang massanya lebih besar? Massa. Apakah massa itu, Bu? Yuk lakukan percobaan bersama. Letakkan kedua bola pada timbangan. Apakah yang terjadi? Coba lihatlah. Bola basket lebih besar, Bu. Lebih berat, Bu. Benar, Udin. Bola basket bahan penyusunnya beda dengan bola plastik. Bola basket terbuat dari karet sintetis. Bola plastik terbuat dari plastik. Bola basket lebih berat daripada bola plastik. Banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda tersebut disebut massa. Jadi, bola yang lebih berat memiliki massa lebih besar. Benar, Siti. Massa umumnya diukur dengan satuan gram atau kilogram. Massa diukur dengan alat di bawah ini. Perhatikan pengukuran massa benda berikut ini. Lingkari pernyataan yang benar. A. Balok Y mempunyai massa yang besar atau yang kecil dari balok H. Ini adalah lebih besar dari balok H. B. Gelas ukur yang berisi air mempunyai massa yang lebih besar atau lebih kecil dari gelas ukur yang kosong. Jawabnya adalah gelas ukur yang berisi air lebih besar daripada gelas ukur yang kosong. C. Botol B mempunyai massa yang lebih besar dari botol A. Botol A mempunyai berat yang lebih besar atau kecil dari botol A. Ini adalah botol B mempunyai massa lebih besar daripada botol A. D. Bola yang kempes mempunyai massa yang lebih besar atau lebih kecil dari bola yang tidak kempes. Jawabnya adalah bola yang kempes memiliki massa yang lebih kecil daripada bola yang tidak kempes. 6 apel mempunyai massa lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan 1 semangka. Oleh sebab itu, 3 apel mempunyai berat lebih besar, lebih kecil atau sama dengan 1 semangka. Sama. Tahukah kamu, berat dan massa mempunyai perbedaan. Massa benda di mana-mana sama. Namun, berat benda dapat berubah-ubah tergantung gaya tarik bumi di tempat itu. Gaya tarik bumi disebut juga gaya gravitasi. Contohnya, massa tubuh di bumi ataupun di bulan sama. Namun, berat tubuh di bumi dengan di bulan berbeda. Berat tubuh astronot di bulan lebih ringan daripada di bumi. Dalam percakapan sehari-hari dan hitungan matematika, orang sering menyamakan istilah berat dengan massa. Seperti kita sering mendengar orang mengatakan, "Berapa beratmu?" Adapun yang benar, "Berapa massamu?" Yang diukur pada timbangan adalah massa, bukan berat. Namun karena istilah berat sudah umum digunakan dalam bahasa sehari-hari, gravitasi di permukaan bumi relatif sama, sehingga penggunaan kata berat untuk menggantikan massa masih dibolehkan. Selain massa, benda mempunyai volume. Apakah volume benda itu? Semua benda menempati ruang. Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda disebut volume. Benda yang kecil menempati ruang yang lebih kecil dibanding benda yang besar. Hal ini berarti benda yang kecil memiliki volume yang kecil. Benda yang besar memiliki volume yang besar. Volume akuarium A lebih besar daripada
volume akuarium B. Pelajari tentang volume benda. Lakukan percobaan berikut bersama teman-teman dalam kelompokmu. Alat dan bahan yang digunakan adalah gelas ukur, benda padat yang dapat dimasukkan ke dalam gelas ukur, air, dan balon 2 buah. Langkah-langkah percobaan. A. Isilah gelas ukur dengan air, masukkan benda padat ke dalamnya. B. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda padat. C. Apa yang terjadi sebelum dan setelah benda padat dimasukkan ke dalam gelas ukur? Tuliskan hasil pengamatanmu. Sebelum benda padat dimasukkan ke dalam gelas ukur, yang terjadi adalah volume air sesuai dengan ukuran pada gelas. Setelah benda padat dimasukkan ke dalam gelas ukur, yang terjadi adalah volume di dalam gelas air. D. Isilah gelas ukur dengan air sebanyak 300 ml, kemudian tambahkan hingga 600 ml. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda cair. Apa yang terjadi sebelum dan setelah air ditambahkan ke dalam gelas ukur? Tuliskan pengamatanmu. Sebelum air ditambahkan ke dalam gelas ukur, volume air masih tetap atau tidak berubah. Kemudian setelah air ditambahkan ke dalam gelas, volume air bertambah. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda gas. Apa yang terjadi sebelum dan setelah udara ditiupkan ke dalam balon? Tuliskan pengamatanmu. Sebelum balon ditiupkan ke udara, keadaan balon masih tetap, tidak ada perubahan. Setelah balon ditiupkan, udara pun masuk ke dalam ruang balon sehingga mengubah bentuk balon menjadi besar. Kamu telah melaksanakan percobaan di atas, coba lengkapi kalimat di bawah ini. Benda di sekeliling kita terdiri atas benda hidup dan benda, ya betul, mati. Benda mempunyai 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Benda mempunyai ciri-ciri yaitu memiliki massa dan ruang atau volume. Dayu sedang memperhatikan aneka bola berikut ini. Pernahkah kalian melihat ketiga bola tersebut? Dapatkah kamu menyebutkan ketiga jenis bola tersebut? Ya, pernah ya, yaitu bola voli, bola basket, dan bola kaki. Manakah bola yang mempunyai massa paling besar? Bagaimana dengan volumenya? Apakah bola yang mempunyai volume paling besar? Massa yang paling besar adalah bola basket. Misal, bola basket jari-jarinya 14 cm, maka volumenya adalah 4/3 kali 22/7 kali 14 kali 14 kali 14 sama dengan 498,67. Volume paling besar adalah bola basket. Kamu telah mengamati jenis bola di atas. Ayo coba memantulkan ketiga jenis bola tersebut ke lantai. Bola manakah yang memantul paling tinggi? Pertama, latihannya adalah memantulkan bola kepada teman. 2. Memantulkan bola ke lantai. 3. Memantulkan bola sambil berjalan. Edo dan teman-teman berlatih memantulkan dan menangkap bola di sekolah. Ketika tengah asyik berlatih, tiba-tiba Udin terjatuh. Kakinya sakit dan tidak dapat berlari. Edo dan teman-teman melihat Udin kesakitan. Edo dan teman-teman segera menghentikan permainan. Kemudian Edo dan Benny menolong Udin dengan memapahnya ke UKS. UKS singkatan dari Unit Kesehatan Sekolah. Setelah diperiksa, ibu guru menduga kaki Udin terkilir. Oleh sebab itu kakinya perlu diperiksa dokter. Perbuatan Edo dan Benny menolong Udin sangat terpuji. Apakah kamu mempunyai pengalaman menolong teman atau orang lain? Ceritakan pengalamanmu di depan kelas ya. Simak dengan baik saat temanmu bercerita. Kamu telah menyimak cerita tentang temanmu. Cerita tentang pengalaman menolong orang lain. Mengapa kita perlu menolong orang lain? Coba tuliskan alasanmu. Jawabannya adalah, aku pernah mempunyai pengalaman menolong teman atau orang lain. Saat itu ada tetanggaku, yaitu seorang nenek. Dia baru saja pulang dari berbelanja. Nenek itu membawa sejumlah barang seperti beras, telur, hingga beberapa sayur. Ia terlihat kesusahan membawa benda-benda tersebut. Aku pun menawarkan untuk membawakan beberapa barang. Nenek itu menyambut tawaranku dengan senang hati. Kita harus tolong-menolong
kepada orang lain karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendirian. Manusia membutuhkan orang lain. Tolong-menolong juga menumbuhkan kerukunan antar sesama manusia. Oke anak-anak hebat, selamat belajar dan jangan lupa untuk berterima kasih kepada ayah bunda yang telah membimbing kalian belajar hari ini. Tidak lupa juga untuk berdoa ketika kalian selesai belajar. Dan terakhir, klik tombol subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.